Sahabat Fiatlok yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu di dalam naungan berkat Tuhan. Kembali lagi dalam permenungan mingguan dari Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Pada hari ini gereja memasuki hari Minggu Paskah yang kelima. Ada banyak hal menarik yang bisa kita renungkan dalam bacaan hari ini. Terutama tema utama hari ini adalah kasih. Sebagaimana kita dengarkan ketika perayaan Kamis Putih, di mana kita diberi tugas oleh Tuhan untuk mengasihi sesama kita tanpa mengenal batas. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita semua di dalam melaksanakan setiap tindakan dan cara bertindak kita dalam pelayanan terhadap sesama. Bacaan yang diambil dalam Injil pada minggu ini adalah dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 33a, dilanjutkan 34 sampai 35. Demikianlah sabdanya. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid-Nya, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fiatlok yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, permenungan pada kesempatan hari ini lebih bertolak dalam akhir bacaan hari ini, yakni dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita tahu bahwa setiap orang memiliki identitas. Ketika mengetahui identitas tertentu akan menunjuk pada pribadi tertentu. Misalkan kita memiliki identitas alamat rumah yang jelas, nama yang jelas, pasti menunjuk pada pribadi yang tertentu. Nah, begitu pula kita sebagai orang-orang Katolik memiliki yang namanya identitas diri. Identitas inilah yang menjadikan kita tahu, menjadikan kita sadar sebagai orang Katolik, dan orang-orang lain mengenal kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Identitas manakah yang dimaksudkan di sini? Identitas yang dimaksudkan di sini ada di dalam akhir Injil ini, yakni bahwa kita mengasihi sesama. Kasih diidentikan dengan tindakan-tindakan yang membuat orang itu nyaman, membuat orang itu tentram, damai, bahagia. Kasih berbeda dengan senang atau suka. Kasih tidak didasarkan pada like or dislike, suka atau tidak suka. Tetapi kasih memuat sebuah konsekuensi pengorbanan. Orang yang mengasihi berarti siap berkorban demi dia yang dikasihi. Sebagaimana di belakang saya ada salib. Di sana, kalau kita memandang salib yang ada di belakang saya ini, di situ muncul kasih. Kasih siapa? Kasih
antara Allah dan kita manusia. Kasih Allah dan manusia yang tergambar dalam diri Yesus inilah yang bisa kita rasakan dan bisa kita lihat melalui misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Disitulah secara nyata kasih Allah diwujudkan dalam kehidupan kita dan kita ditebus oleh Allah. Sahabat Fiatlok yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah pengalaman mengasihi yang kadang-kadang harus digambarkan supaya kita lebih jelas lagi. Kita bangun tidur, kalau kita bisa bangun, kita bisa bernafas lagi, apa yang Anda rasakan? Apakah Anda merasakan biasa saja, atau itu sebagai kehidupan harian? Yang pasti kalau bangun tidur ya sudah melakukan kegiatan-kegiatan dan lain-lainnya. Kadang-kadang kurang kita maknai bahwa kita bisa bangun lagi, itu sudah luar biasa. Itu bentuk dari Allah mengasihi kita, memberikan berkat kepada kita. Tapi kadang-kadang kita lupa ya. Kita bisa mengatakan saya mengasihi Tuhan, setiap minggu sudah ke gereja, setiap hari sudah berdoa. Pertanyaannya adalah, apakah dengan hal itu saja sudah cukup? Kasih itu memuat dua konsekuensi ya. Ketika saya mengasihi Allah, berarti saya juga harus mengasihi manusia. Kasih kita kepada Allah tergambar dalam relasi kita secara vertikal, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ada timbal balik. Dan kasih itu juga diwujudkan dalam hubungan horizontal, kiri ke kanan. Artinya relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan sesama dan relasi kita dengan Tuhan ketika digabungkan menjadi sebuah salib. Dan salib itulah yang menjadi identitas bagi hidup kita. Salib merupakan lambang kasih Tuhan melalui putranya Yesus Kristus, dan itu menjadi identitas bagi kita. Mari sahabat Fiatlok yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Anda semua untuk berani membuka identitas kita, memberikan kesaksian yang nyata melalui tindakan-tindakan hidup kita, bagaimana kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ini merupakan perintah dari Tuhan. Mari kita laksanakan perintah ini dengan sepenuh hati, dengan bahagia, dengan semangat, sehingga sungguh melalui kehadiran kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, akhirnya kita bisa menghadirkan wajah kerahiman Allah dalam sikap dan cara bertindak kita. Selamat merayakan Minggu Paskah yang kelima, dan mari saya mengajak saudara sekalian untuk beribadah memuliakan Tuhan, beribadah merasakan cinta kasih Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Dan permenungan pada kesempatan siang hari ini akan saya akhiri dengan lagu Ku Persembahkan Cinta. Persembahan cinta untuk siapa? Untuk Tuhan sendiri yang selalu memberikan cintanya kepada kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Berkata, jalan yang panjang Kau pimpin langkahku, Kau bawakan selamat sentosa.
kasih-Mu Tuhan memberi pengharapan, membawa damai sejahtera.